di Sin City. Jika Amerika punya Las Vegas sebagai kota yang dijuluki Sin City atau kota dosa, maka Asia pun punya The Sin City of Asia. Setidaknya itulah julukan yang diberikan kepada wilayah Makau. Makau bukanlah sebuah negara merdeka, melainkan ini adalah sebuah daerah yang merupakan bagian dari negara Tiongkok atau Cina. Tidak seperti sebagian besar wilayah Tiongkok lainnya, Makau memiliki sistem kebijakan mereka sendiri yang tidak sama dengan negara induknya, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Lebih lengkap tentang wilayah Makau, inilah videonya. Makau atau secara resmi disebut dengan Daerah Administratif Khusus Makau Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu wilayah administratif khusus dari negara Tiongkok atau Cina yang mempertahankan sistem pemerintahan serta sistem ekonomi secara terpisah dari negara induk mereka di daratan utama atau mainland. Bersama dengan Makau, daerah administratif khusus lainnya yang dimiliki negara Tiongkok adalah Hong Kong. Wilayah Makau terletak di bagian barat delta Sungai Mutiara atau yang dalam bahasa setempat disebut dengan Chujiangshan Jiaochu di sebelah Laut Cina Selatan. Makau terdiri dari semenanjung sempit kecil yang menonjol dari provinsi daratan Guangdong dan mencakup wilayah yang terdiri dari pulau-pulau Taipa dan Koloan yang disatukan oleh hamparan tanah yang direklamasi dari laut dan dikenal dengan nama Kotai. Luas daratan dari wilayah Makau adalah sekitar 32,9 km persegi, yang sebagian besarnya terdiri dari tanah reklamasi. Tercatat bahwa Makau telah melipat gandakan luas daratannya hingga 3 kali lipat dalam 1 abad terakhir, meningkat dari 10,28 km persegi pada akhir abad ke-19 menjadi 32,9 km persegi pada tahun 2018. Wilayah Makau dulunya merupakan koloni dari Kekaisaran Portugis setelah dinasti Ming menyewakan wilayah tersebut kepada Portugis sebagai pos perdagangan pada tahun 1557. Sejak saat itu hingga tahun 1999, wilayah Makau berada di bawah kekuasaan Portugis. Wilayah Makau pertama kali diketahui telah dihuni selama masa pemerintahan dinasti Han, yaitu sekitar tahun 202 sebelum Masehi, dan terus berganti-ganti di bawah kendali dinasti selanjutnya. Selama periode tersebut, wilayah Makau tidak berkembang sebagai sebuah pemukiman besar, hingga kedatangan bangsa Portugis pada sekitar abad ke-16. Orang Eropa pertama yang mencapai Cina melalui laut adalah penjelajah dari kerajaan Portugal yaitu Jorge Alvarez pada tahun 1513. Pada awalnya, para pedagang Portugis pertama kali mendirikan pos perdagangan mereka di perairan Hong Kong. Namun, bentrokan militer yang terjadi antara angkatan laut dari dinasti Ming dan Portugis kemudian turut mengusir para pedagang di wilayah tersebut pada tahun 1521. Meskipun ada larangan perdagangan dari pemerintahan Ming, para pedagang Portugis tetap berupaya untuk menetap di bagian lain dari muara Sungai Mutiara dan akhirnya menetap di Makau. Hubungan antara Portugis dan dinasti Ming mulai membaik pada tahun 1540-an ketika Portugis membantu pemerintah Tiongkok dalam memerangi bajak laut yang marak terjadi di wilayah mereka. Pada tahun 1554, kedua belah pihak akhirnya mensepakati sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Luso-Cina. Perjanjian ini menghasilkan legalisasi perdagangan Portugis di Tiongkok, dengan Portugis harus membayar pajak dan sewa tanah tahunan ke pihak Tiongkok. Adanya perjanjian ini turut mendorong populasi pedagang Portugis yang awalnya kecil, kemudian dengan cepat berkembang di wilayah tersebut.
Makau berada di puncak kejayaannya selama akhir abad ke-16 sebagai wilayah pos perdagangan. Makau menyediakan koneksi penting dalam mengekspor sutra Cina ke Jepang dan perak Jepang ke Cina selama periode perdagangan Nanban, yaitu periode perdagangan antara Jepang dan Portugis. Makau mengalami periode penurunan pada tahun 1640-an setelah serangkaian peristiwa yang dihadapi oleh koloni Portugis, seperti Jepang yang menghentikan hubungan perdagangan dengan Portugis, juga perang restorasi Portugis antara Portugis dan Spanyol, ditambah dengan adanya larangan perdagangan maritim dengan Tiongkok, dan hanya terbatas pada Makau dalam skala yang lebih kecil pada tahun 1644 setelah penaklukan dinasti Ming oleh dinasti Qing. Pada tahun 1685, posisi istimewa Portugis dalam perdagangan Cina berakhir, menyusul keputusan dari Kaisar Kangxi yang mengizinkan perdagangan dengan semua negara asing. Setelah kekalahan Tiongkok oleh pihak Inggris pada Perang Candu Pertama, atau dikenal juga dengan First Opium War, pada tahun 1842, Tiongkok kemudian menyerahkan wilayah Hong Kong ke pihak Inggris. Hal ini menyebabkan posisi Makau sebagai pusat perdagangan regional menurun lebih jauh lagi karena kapal-kapal besar ditarik ke pelabuhan Victoria. Dalam rangka dan upayanya untuk mengembalikan keadaan tersebut, Portugis menyatakan Makau sebagai pelabuhan bebas, mengusir pejabat dan tentara Tiongkok, serta memungut pajak dari penduduk Tiongkok. Dengan memanfaatkan kelemahan Tiongkok pasca kekalahannya dalam Perang Candu Pertama, Portugis menegaskan kedaulatannya atas Makau dan mulai menolak untuk membayar sewa tahunan untuk wilayah tersebut. Pada tahun 1883, Portugis menjadikan wilayah Makau dan wilayah Timor Timur atau yang saat ini adalah Timor Leste sebagai provinsi luar negeri dari kerajaan Portugis. Pendudukan abadi Portugal atas Makau ini diformalkan dalam Perjanjian Tiongkok-Portugis tentang Peking yang ditandatangani di Beijing pada tanggal 1 Desember tahun 1887 yang turut mengkonfirmasi pendudukan dan pemerintahan abadi wilayah Makau oleh Portugal. Perjanjian ini juga melarang Portugal menyerahkan Makau tanpa persetujuan dari Tiongkok. Tahun 1940-an, Jepang menduduki wilayah Guangzhou dan Hong Kong. Namun, Jepang tidak menduduki wilayah Makau pada Perang Dunia Kedua karena menghormati netralitas Portugal dalam Perang Dunia. Wilayah Makau menjadi pusat pengungsi selama Perang Dunia Kedua, menyebabkan populasi dari wilayah ini meningkat drastis dari sekitar 200 ribuan menjadi sekitar 700 ribuan dalam beberapa tahun. Selama masa Perang Saudara di Tiongkok, pengungsi dari daratan Tiongkok menyebabkan jumlah populasi penduduk semakin membengkak di wilayah tersebut. Banyaknya jumlah penduduk memberikan akses pada tenaga kerja yang besar yang memungkinkan ekonomi Makau mengalami pertumbuhan ketika pemerintah kolonial memperluas industri manufaktur tekstil, mengembangkan pariwisata, dan melegalkan permainan kasino. Namun, pada puncak revolusi kebudayaan pada tahun 1966, penduduk yang tidak puas dengan pemerintahan kolonial melakukan kerusuhan dalam insiden 3 Desember tahun 1966 yang menyebabkan Portugal kehilangan kendalinya atas koloni tersebut. Portugal kemudian setuju untuk bekerja sama dengan otoritas komunis Tiongkok sebagai imbalan atas kelanjutan administrasi di Makau. Pada tahun 2022 silam, diperkirakan jumlah populasi penduduk di wilayah Makau adalah sebesar 672.800 jiwa. Perbandingan antara jumlah wilayah dengan jumlah populasi penduduk yang cukup besar yang dimiliki Makau menjadikan Makau sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sekitar 20.450 jiwa per kilometer persegi. Seperti yang sudah disebutkan dari awal video, bahwa Makau adalah wilayah administratif khusus di Tiongkok.
Melalui kebijakan satu negara dua sistem yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok, wilayah Makau dan juga Hong Kong mempunyai otonomi tingkat tinggi dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilimpahkan dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat Tiongkok memiliki wewenang untuk mengendalikan urusan luar negeri dan pertahanan untuk wilayah tersebut. Sejarah kembalinya wilayah Makau ke tangan Tiongkok dapat kita telusuri kembali ke periode tahun 1970-an. Setelah revolusi anyelir pada tahun 1974, Portugal secara resmi melepaskan Makau dari provinsi luar negerinya dan mengakui Makau sebagai wilayah Tiongkok di bawah pemerintahan Portugis. Tahun 1987, Joint Declaration of the Question of Macau ditandatangani oleh Portugal dan Tiongkok, di mana Portugal setuju untuk mentransfer koloni tersebut pada tahun 1999 dan Tiongkok akan menjamin sistem politik dan ekonomi Makau selama 50 tahun setelah transfer. Deklarasi tersebut mengatur kesinambungan ekonomi dan administratif melalui penyerahan kedaulatan, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan eksekutif yang sebagian besar diwarisi dari sejarah wilayah tersebut sebagai koloni Portugal. Makau kemudian secara resmi dipindahkan ke Tiongkok pada tanggal 20 Desember tahun 1999 setelah 442 tahun kekuasaan Portugis atas wilayah tersebut. Setelah transfer Makau meliberalisasi industri kasino untuk memungkinkan investor asing dan memulai periode baru pengembangan ekonomi di wilayahnya. Makau mempunyai ekonomi jasa kapitalis yang sebagian besar didasarkan pada permainan kasino dan pariwisata. Wilayah Makau telah menjadi kota peristirahatan utama dan tujuan utama wisata judi. Makau terkenal sebagai pusat judi atau kasino terbesar di Asia dan sering dijuluki dengan The Sin City of Asia atau kota dosa Asia. Pada tahun 2013, industri perjudian Makau bahkan 7 kali lebih besar dari kota Las Vegas di Amerika. Produk domestik bruto atau PDB per kapita wilayah ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Namun tingkat kesenjangan kekayaan di wilayah ini juga relatif tinggi. Pendapatan dari sektor perjudian di wilayah Makau adalah sekitar 37 miliar dolar Amerika pada tahun 2018. Sebagian besar sumber pendanaan pemerintah, sekitar 80%-nya berasal dari pajak perjudian. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan wilayah ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang Makau. Sejarah nama Makau diambil dari kepercayaan penduduk setempat. Mereka percaya bahwa Dewi Laut Mazu atau disebut juga dengan Ama telah memberkati dan melindungi pelabuhan mereka, sehingga mereka menyebut perairan di sekitar kuil Ama menggunakan namanya. Ketika penjelajah Portugis pertama kali datang di daerah tersebut dan menanyakan nama tempat tersebut, penduduk setempat mengira mereka bertanya tentang kuil itu dan memberitahu mereka bahwa itu adalah Magog atau Amagog. Portugis kemudian menamai wilayah itu dengan Amaquao yang menjadi sebutan umum di wilayah tersebut pada abad ke-17. Lalu, ejaannya dirubah menjadi Makau pada sekitar awal abad ke-19 setelah reformasi ortografi Portugis. Sebelum pendudukan Portugis, wilayah Makau juga dikenal dengan beberapa nama, seperti Haujing yang artinya cermin tiram, Jinghai yang secara harfiah berarti laut cermin, Aumen atau Omun dalam bahasa Kanton yang berarti gerbang pintu atau gerbang pelabuhan. Bahasa resmi Makau adalah bahasa Mandarin dan Portugis. Namun, mayoritas penduduk Makau menggunakan bahasa Kanton yang memiliki perbedaan pengucapan dengan bahasa Mandarin. Bahasa Kanton dan Mandarin, keduanya merupakan varietas bahasa Cina. Keduanya memiliki sistem penulisan dasar yang sama, namun dalam pengucapannya bahasa Mandarin memiliki 5 jenis nada, sedangkan Kanton memiliki 9 jenis nada yang berbeda.
Secara sederhana, penutur bahasa Mandarin dan Kanton bisa berkomunikasi dengan baik melalui tulisan, namun akan sedikit kesulitan ketika berkomunikasi secara lisan. Mata uang resmi di wilayah ini adalah Pataka Makau yang dikodekan dengan MOP. Jika dikonversikan ke mata uang negara kita, satu pataka adalah sekitar Rp1.925. Selain itu, wilayah Makau juga menerima dolar Hongkong sebagai alat tukarnya. Nilai tukar antara pataka dan dolar Hongkong adalah 1:1. Bendera Makau memiliki latar belakang berwarna hijau dengan bunga lotus berwarna putih di tengahnya. Di bawah bunga terdapat jembatan dan garis-garis putih yang menggambarkan air. Di atas gambar bunga lotus membusur 5 bintang. Makna dari bendera Makau adalah bunga lotus dengan 3 kelopaknya mewakili semenanjung Makau dan 2 pulau utama yang membentuk wilayah tersebut. Simbol jembatan dikaitkan dengan jembatan Gubernur Nobre di Carvalho, yaitu jembatan yang menghubungkan semenanjung Makau dengan Pulau Taipa. Simbol air di bawahnya melambangkan posisi Makau sebagai pelabuhan dan peran yang dimainkan di wilayah tersebut. 5 bintang yang berada paling atas dari lambang bendera Makau melambangkan hubungan yang dimiliki Makau dengan negara induk mereka yaitu Tiongkok. Seperti yang diketahui bahwa Tiongkok adalah sebuah negara dengan 2 sistem pemerintahan yang menggambarkan pemerintah Hong Kong dan Makau karena kedua wilayah tersebut menjadi daerah administrasi khusus. Hal ini dirumuskan pada awal tahun 1980-an oleh Deng Xiaoping selama negosiasi dengan Inggris atas wilayah Hong Kong. Dia menyarankan bahwa hanya akan ada satu Cina, tetapi bahwa daerah-daerah ini dapat mempertahankan sistem ekonomi dan administrasi mereka sendiri, sedangkan sisanya di Tiongkok menggunakan komunisme dengan sistem karakteristik Cina. Kuil Ama adalah kuil dari Dewi Laut Mazu dalam kepercayaan orang-orang Makau. Kuil ini terletak di wilayah Sao Lourenço, Makau. Dibangun pada tahun 1488, kuil ini adalah salah satu yang tertua di wilayah Makau dan dianggap sebagai awal penamaan wilayah Makau. Pada tahun 2005, kuil ini ditunjuk sebagai pusat sejarah Makau dan merupakan salah satu situs peninggalan sejarah dunia oleh UNESCO. Situs peninggalan dunia lainnya di wilayah Makau adalah Benteng Fortaleza do Monte. Benteng ini menjadi salah satu bagian dari pusat sejarah Makau. Dibangun antara tahun 1617 hingga tahun 1626, Benteng Fortaleza berada di bukit setinggi 52 meter. Awalnya, benteng ini dibangun untuk melindungi properti para Yesuit Portugis di Makau, terutama dari serangan bajak laut. Kemudian oleh otoritas Portugis, benteng ini juga digunakan untuk melindungi wilayah Makau dari serangan pihak luar lain. Mercusuar Guia yang dibangun pada tahun 1865 adalah mercusuar modern pertama di wilayah perairan Tiongkok. Wilayah Makau adalah koloni pertama dan terakhir bangsa Eropa di Tiongkok. Wilayah Makau menjadi wilayah koloni Portugis sejak tahun 1557 dan dijadikan sebagai pos perdagangan. Dan wilayah ini diserahkan kembali ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1999. Patua adalah bahasa Kreol atau bahasa perpaduan antara Portugis dan Kanton. Bahasa ini dikembangkan di wilayah Makau sebagai bahasa komunitas Eurasia asli Makau. Pada tahun 2000, diperkirakan hanya ada sekitar 50 penutur bahasa Patua di seluruh dunia. Dan pada tahun 2009, UNESCO mengklasifikasikan Patua sebagai salah satu bahasa yang sangat terancam punah. Menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, pada tahun 2018, Makau adalah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ke-9 di dunia, dengan tingkat pertumbuhan real PDB sekitar 7% per tahunnya. Selain itu, Makau tidak memiliki utang publik dan memiliki cadangan fiskal sebesar 55 miliar dolar Amerika pada tahun 2016.
Makau adalah satu-satunya wilayah di Cina yang melegalkan industri perjudian kasino. Wilayah Makau memiliki setidaknya sekitar 40 lebih tempat kasino. Karena keuntungan yang sangat besar dari pajak kasino, setiap tahunnya pemerintah Makau memberikan santunan sebesar 9.000 pataka kepada penduduk tetap Makau dan sekitar 5.400 pataka kepada penduduk tidak tetap. Industri kasino yang berkembang pesat di wilayah ini menyumbang sekitar 80% dari ekonomi Makau. Makau menghasilkan 3 kali lipat lebih banyak dari pendapatan perjudian di Las Vegas, Amerika. Di Venetian Makau adalah kasino terbesar di dunia. Bangunan Venetian dihitung sebagai bangunan hotel terbesar ketiga di Asia dan bangunan terbesar ke-6 di dunia menurut luas lantainya. Pusat perbelanjaan Grand Canal yang terletak di Venetian Resort Hotel adalah pusat perbelanjaan indoor di Makau dengan luas sekitar 295.046 meter persegi. Kasino Lisboa adalah kasino asli dan menara hotel 12 lantai yang dibangun pada tahun 1970 dan merupakan kasino tertua di Makau. Hotel Morpheus di Cotai dikatakan sebagai salah satu mahakarya arsitektur. Bangunan hotel dengan 40 lantai ini bukanlah bangunan hotel biasa. Keistimewaan hotel ini bisa dilihat dari bentuk luar bangunan tersebut. Infrastrukturnya digambarkan sebagai bangunan bertingkat eksoskeleton dengan bentuk terikat bebas yang pertama di dunia. Menariknya, meskipun wilayah Makau adalah yang terpadat di dunia, namun angka harapan hidup di wilayah ini juga salah satu yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2018, angka harapan hidup di Makau adalah 81,6 tahun untuk laki-laki dan 87,7 tahun untuk perempuan. Itulah tadi sedikit informasi, rangkuman sejarah, dan beberapa fakta menarik tentang Makau. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.